Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Riza Andi Santoso dengan NPM 06.2019.1.07185. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah modul 3. Di langkah modul 3 ini menerapkan update, menerapkan create, dan menerapkan delete. Di modul 3 ini di bagian model menambahkan fungsi-fungsi baru. Contohnya di ASLab model. Sini menambahkan 3 fungsi baru, yaitu yang pertama proses store nilai, yang berfungsi untuk melakukan insert nilai praktikan ke database nilai sesuai dengan ID praktikan dan ID per modul. Setelah itu ada fungsi store nilai yang berfungsi untuk menyimpan data nilai sesuai dengan ID praktikan dari form yang telah diisi ASLab pada halaman create nilai. Setelah itu ada fungsi create nilai yang berfungsi untuk mengatur ke halaman input nilai. Yang mengatur ke halaman input nilai ini yang ini, require one ini. Dia menuju ke bagian view ASLab create nilai. Setelah itu di out model. Di out model ini fungsi yang baru ditambahkan di modul 3 itu ada 2, 3, 4, 5. Ada 5 fungsi baru. Itu ada fungsi barunya itu ada 3 sih. Proses out praktikan, setelah itu out praktikan, logout. Setelah itu ada proses store praktikan dan store praktikan. Yang proses out praktikan ini berfungsi untuk mencek data dari database berdasarkan NPM dan password. NPM dan password menjadi acuannya. Setelah itu di out praktikan ini untuk autentikasi praktikan. Fungsi logout ini gunanya untuk waktu keluar atau logout. Di sini headernya akan mengarahkan aksi view, mengarahkan ke back out dan aksinya adalah view. Setelah itu di sini ada fungsi proses store praktikan yang berfungsi untuk menambahkan data ke database. Yang ditambahkan datanya ini adalah nama, NPM, nomor HP, dan password. Di sini query untuk menambahkannya itu menggunakan insert into, nama tabelnya praktikan. Setelah itu ini nama, NPM, nomor HP, password ini merupakan fieldnya atau atribut, dan ini merupakan value-nya atau datanya. Itu ada nama, NPM, nomor HP, dan juga password. Setelah itu SQL ini akan dimasukkan ke query dan akan di return datanya nanti. Setelah itu ada fungsi store praktikan yang berfungsi untuk memproses data untuk ditambahkan. Fungsi ini membutuhkan data nama, NPM, password, nomor HP dengan metode HTTP request post. Jadi di sini ada variabel nama NPM yang mengambil datanya ini dari metode HTTP request post. Dan nama NPM ini merupakan nama atribut atau nama field yang di tabel praktikan. Untuk nomor HP ini juga sama seperti nama dan NPM. Passwordnya ini juga sama, ngambil dari metode HTTP request post. Di sini ada if else. Di sini memanggil fungsi proses store praktikan itu tadi, yaitu untuk menambahkan akun baru untuk praktikan. Jika dia berhasil, maka nanti headernya akan
page-nya out dan aksinya akan view dan menunjukkan pesan berhasil daftar. Dan jika gagal, nanti pesannya gagal daftar dan aksinya nanti akan kembali lagi ke daftar praktikan dan page-nya kembali ke out. Setelah itu di daftar prak model untuk fungsi barunya ini ada di sini 1 2 3 4 ada 4 fungsi baru yang di daftar prak model, yaitu ada proses verif yang berfungsi untuk mengupdate status pada database yang telah diverifikasi. Jadi di query-nya ini dia update atau mengupdate data menjadi statusnya diubah menjadi 1. Statusnya diubah jadi 1, terus asep ID-nya ini sesuai asep yang verif, dan di sini yang dijadikan acuan utama adalah ID. Setelah itu SQL ini nanti dimasukkan ke dalam query dan disimpan datanya variabel query, lalu di return datanya. Untuk selanjutnya ini ada fungsi proses verif yang berfungsi untuk membatalkan status verifikasi. Jadi pertama di sini ini membutuhkan data ID dan ID praktikan. Saat proses unverifikasi, dia itu akan menghapus nilai praktikannya sebelumnya. Jika sebelumnya praktikan tersebut sudah ada nilainya, setelah itu di-unverif, maka nilai itu tadi akan dihapus terlebih dahulu, yaitu dengan query delete from tabel nilai where praktikan ID sama dengan ID praktikan, yang nanti SQL delete ini akan ditaruh di query. Setelah di delete nilainya, maka baru dia akan mengupdate statusnya. Jadi query-nya update daftar prak, set statusnya diubah menjadi 0, lalu aslep-nya tadi diubah menjadi 0 karena kan dia diunverifikasi, jadi aslep-nya kosong atau dinulkan. Di sini berdasarkan ID. Lalu SQL update ini akan ditaruh di query dan disimpan di variabel query. Setelah itu variabel query ini akan di return. Lalu di sini ada fungsi verif yang berfungsi untuk memverifikasi praktikan. Di sini ada variabel ID dan variabel ID aslep. Yang variabel ID ini mengambil datanya dari get, lalu yang variabel ID aslep ini menggunakan session. Setelah itu di if else ini memanggil proses verif. Ketika benar, maka headernya akan berubah menjadi seperti ini dengan page daftar dan aksi view dan besar berhasil verifikasi praktikan. Lalu jika else, maka headernya akan memunculkan page, maka akan berada di page daftar dan aksinya itu view tetap, tapi pesannya gagal verifikasi praktikan. Setelah itu di function unverif ini berfungsi untuk membatalkan verifikasi praktikan. Di sini ada variabel ID yang mengambil datanya dari get array ID, lalu ada variabel ID praktikan mengambil data dari get ID praktikan. Setelah itu di sini ada if else. Di if ini memanggil fungsi proses unverif. Ketika dia benar, maka headernya page sama dengan daftar prak dan aksinya view dan
akan ada pesan berhasil unverif praktikan. Ketika salah atau masuk else, maka dia picknya di daftar prak dan aksinya tetap view, tetapi pesannya ini gagal unverif praktikan. Oke, lanjut di modul-model. Di sini di sini ada 7 fungsi baru, yaitu ada fungsi getLastData yang berfungsi untuk mengambil data modul dengan query select modul.id as id, modul.nama as nama, from modul, join praktikum on modul.praktikan.id sama dengan praktikum.id, where praktikum.status sama dengan 1, order by id dash limit 1. Jadi di sini dia akan menampilkan modul dengan data terakhir, yaitu dengan bantuan ini dash limit dash, artinya dash ending, data terakhir yang muncul dengan limit 1. Setelah itu SQL ini akan dijadikan parameter di query, lalu disimpan di variabel query, lalu di return query fetch_shop. Di sini ada fungsi processor berfungsi untuk input data modul. Di sini ada 2 parameter, yaitu modul dan id praktikum. Di sini query-nya itu insert into tabel modul, nama praktikum id, value-nya yaitu ini $modul dan $id praktikum. Setelah itu dia akan mereturn koneksi query SQL ini. Setelah itu ada proses delete. Fungsi ini berfungsi untuk menghapus data modul dari database. Ini query-nya yaitu delete from tabel modul where id sama dengan id. Di sini return koneksi query SQL yang ini. Di sini ada fungsi get praktikum yang berfungsi untuk mengambil seluruh data praktikum, yaitu query-nya select bintang from praktikum where status sama dengan 1. Jadi di sini yang ditampilkan itu praktikum yang aktif. Lalu ini SQL ini akan dijadikan parameter di query, lalu datanya disimpan di variabel query. Di sini ada hasil sama dengan array. Lalu ada while $data sama dengan query fetch_shop. Nah, ini datanya akan disimpan di hasil, $hasil. Lalu jika while-nya selesai, maka dia akan mereturn hasil. Lalu ada fungsi create yang berfungsi untuk mengatur ke halaman create modul. Jadi di sini pertama itu dia memanggil fungsi get praktikum, lalu datanya tadi disimpan di $data. Setelah itu datanya ini diekstrak atau dilempar kemana? Dia akan dilempar ke view modul create.php. Di sini ada fungsi store yang berfungsi untuk menyimpan data modul yang telah diinputkan oleh ASLab. Oke, jadi ini ada variabel $modul, dia mengambil data dari post array modul, dan di sini ada $praktikum, dia mengambil data dari post praktikum, dan ini ada $getLastData, dia mengambil data dari fungsi getLastData yang di atas tadi. Setelah itu di sini ada pengujian if else. Jika getLastDatanya ini 0 atau modulnya ini masih kosong, belum ada inputan sama sekali,
maka nanti dia akan membuat modul, dia akan meng-create modul mulai dari awal, yaitu dari 1. Jadi ini ada modul.i, nanti simpan ke nama. Setelah itu sini memanggil proses store. Jadi nama ini yang berisikan modul ini, dan praktikum ini ngambil dari post. Setelah itu proses store nanti datanya disimpan ke post. Jika else, maka dia ini ada variabel modulas. Setelah itu ini ada explode. Explode ini gunanya untuk memecah string. Explode spasi getLast data nama. Terus di sini ada for-nya dimulai dari 1, terus kurang sama dengan modul. Nah, setelah itu di dalam for ini ada modulas array 1 ditambah sama dengan 1. Untuk modulas array 0-nya itu isinya merupakan modul ini. Setelah itu untuk modulas array 1 nanti isinya itu kayak angka-angkanya, jadi kayak 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, jadi ini nanti yang ditambah sama dengan 1 ini yang kayak 1, 2, 3, 4-nya. Setelah itu ini ada modul.a yang sudah ditambahkan tadi, nanti disimpan ke nama, lalu manggil fungsi proses store tadi. Setelah itu di sini ada pengujian untuk $post-nya. Jika $post-nya true, maka dia akan return-nya pick-nya sama dengan modul dan aksinya ke view, dan ada pesan berhasil menambah data. Jika else atau false, maka dia pick-nya tetap modul dan aksinya dia akan tetap ke create, tidak ke view, dan pesannya gagal menambah data. Di sini ada fungsi delete yang berfungsi untuk menghapus modul. Dalamnya ini ada variabel $id yang mengambil data dari get array id, lalu di sini ada if else dan memanggil fungsi proses delete dengan parameter variabel $id dari sini. Jika di sini true, maka dia pick-nya ke modul dan aksi sama dengan aksinya view dan pesannya berhasil menghapus data. Jika else, maka pick-nya tetap modul dan aksi view pesannya gagal menghapus data. Oke, lanjut ke praktikan model. Sebentar, di sini fungsi barunya ada satu, dua, tiga, empat, 5. Ini yaitu fungsi proses update yang fungsinya itu untuk update data praktikan pada database. Di sini parameternya ada nama, npm, password, nomor HP, dan ID. Lalu untuk query-nya itu ini update praktikan set, yang diupdate itu nama, password, npm, nomor HP. Lalu yang dijadikan acuan itu ID-nya. Setelah itu SQL ini akan dijadikan parameter ke query dan datanya akan disimpan ke $query. Setelah itu akan di return $query tersebut. Nah, ini ada
fungsi update berfungsi untuk menyimpan hasil edit. Oke, jadi di sini itu ada $id, $nama, $npm, $nomor HP, dan password itu dia mengambil datanya dari post. Saya itu ada if else yang memanggil proses update yang atas tadi. Di sini ada nama, npm, password, nomor HP, dan ID yang diambil dari sini. Jika benar, maka backnya itu dipraktikkan dan aksinya view dan pesannya berhasil ubah data. Jika else atau salah, dia backnya tetap praktikan dan aksinya dia akan kembali lagi ke edit dan akan pesannya itu gagal ubah data. Di sini ada fungsi edit yang berfungsi untuk menampilkan form edit. Di dalam ini ada variabel ID dan variabel data. $id ini mengambil data dari session. Setelah itu $data ini mengambil data dari fungsi get. Setelah itu $data akan dimasukkan ke dalam extract karena untuk melempar datanya ke view praktikan edit.php. Oke, setelah itu ada fungsi proses store praktikum yang berfungsi untuk input data daftar praktikum ke database. Di sini query-nya adalah insert into daftar praktikan ID, praktikum ID, status. Setelah itu value-nya ada ID praktikan dan di praktikum, statusnya 0. Oke, ini query-nya. Oke, jadi ini SQL ini nanti akan jadikan parameter di query, lalu datanya disimpan di luar query. Setelah itu $query itu di return. Setelah itu ini ada public function store praktikum yang berfungsi untuk memproses data praktikan yang dipilih untuk ditambahkan. Dalamnya ada $praktikum mengambil data dari post, lalu ada $id praktikan mengambil data dari session. Di sini ada if else, di if ini memanggil data proses store praktikum. Jika true atau benar, maka backnya ke praktikan dan aksi sama dengan praktikum, pesannya berhasil daftar praktikum. Jika else, maka back praktikan dan aksi daftar praktikum dan pesannya gagal daftar praktikum. Oke, untuk praktikum model sini ada berapa fungsi variasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di sini ada 11 fungsi baru. Di sini ada fungsi proses store berfungsi untuk input data praktikum. Lalu ada fungsi store update berfungsi untuk mengubah data di database. Setelah itu ada public function proses aktifkan, ini berfungsi untuk merubah salah satu field di database. Lalu ada fungsi proses nonaktifkan, ini berfungsi untuk menonaktifkan berfungsi untuk merubah salah satu field di database. Lalu ada fungsi create berfungsi untuk tampilan tambah data. Setelah itu ada fungsi store berfungsi untuk memproses data untuk ditambahkan. Lalu ada fungsi get by ID berfungsi untuk mengambil salah satu data dari database. Ada fungsi update berfungsi untuk memproses data untuk di-update. Ada fungsi aktifkan berfungsi untuk memproses update salah satu field data. Ada fungsi nonaktifkan berfungsi untuk memproses update salah satu field data. Lalu ada fungsi edit, ini berfungsi untuk menambahkan halaman edit. Satu di modul 3 juga merubah di bagian view-nya. Nah, di sini di bagian get nilai ini diubah. Yang diubah itu di sini ditambahkan for each. Jadi ini
source code-nya menjadi dinamis, bukan statis. Kalau yang kemarin di modul 2 itu masih statis. Kalau ini datanya sesuai dengan database ya. Setelah itu nah, di daftar tag ini juga dirubah ini. Jadi di bagian view-nya menjadi dinamis. Terus di bagian praktikan. Nah, di praktikan ini juga dirubah source code-nya menjadi source code dinamis. Oke, lalu di bagian praktikum. Nah, di praktikum ini juga dirubah. Nah, yang diubah itu mulai baris 24 sampai dengan baris 35. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.